Sekarang kan kalau di dunia karir, apalagi yang baru-baru, banyak Gen Z juga ya Mas. Banyak orang-orang yang ketika baru kerja nggak nyaman, bisa dihubungi dengan isu mental health-nya kah, terus juga bisa nggak sesuai dengan lingkungan kerja kah. Sebenarnya itu wajar nggak sih Mas, dari apa, atau itu isu yang udah lama juga udah ada, atau karena ini emang Gen Z itu juga berkaitan dengan karakter di dunia pekerjaan gitu Mas? Walaupun pemilu sudah selesai, tapi gue masih terus mengkampanyekan tentang KPI. Jadi gue pengen tahu apakah orang-orang tahu tentang KPI dan mereka bisa nggak ya nyebutin KPI mereka itu apa. Kalau mereka bisa nyebutin dengan benar, gue kasih 50.000. Yuk ikutin gue. Halo, namanya siapa Mbak? Amel. Mbak Amel kerjaannya sebagai apa sekarang? Marketing. Oke, marketing ini as in jualan atau? Produk olahan kayu. Saya Ryan Mas. Rian. Ya. Mas Ryan kerjanya sebagai apa? Sekarang di konsultan lingkungan. Namanya siapa nih Mas? Kenalan dulu dong. Rian, Mas Rian kerjaannya sekarang ngapain nih sehari-hari? sebagai back office. Pernah dengar nggak yang namanya KPI, Key Performance Indicator? Ya pernah banget. Ya, Pernah. Ada juga? ada juga di kantor. Singkatannya apa? Key Performance Indicator. Wih, betul. Pernah? Singkatannya apa? Singkatannya lupa banget jujur. Oke. Cuma tau KPI aja. KPI aja, nggak apa-apa. Key Performance Indicator Oke, ya. Yaitu sebuah ukuran yang kita pakai untuk mengukur apakah kerja kita bagus atau enggak. Sebutin KPI-nya konsultan lingkungan, kalau bisa benar saya kasih 50.000. Dari apa Sayang ya? dong. Sayang sekali tidak berhasil mendapat 50.000. Tapi poinnya adalah ngomong edukasi tentang KPI. Jadi KPI itu kan adalah ukuran yang digunakan untuk melihat kerja kita bagus atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi salah satu kerjaannya Mas adalah bantu urusin izin ya, atau enggak ngecekin izin dan sebagainya, pasti kan ada tenggat waktu atau deadline yang Masnya penuhi, betul ya. Bisa saja untuk Mas adalah berapa persen pekerjaan yang selesai tepat waktu. Jadi misalnya disuruh urus dokumen ini, urus dokumen itu, tanggal waktunya tanggal sekian. Nah, kalau sesuai berarti Masnya kerjanya bagus. Nah, itu masukan ya. Jadi supaya Masnya nanti dikerjaan itu nggak secara subjektif, tapi lebih objektif gitu. Apa KPI untuk posisinya Mas nih? Berapa dokumen yang bisa kita upload ke sistem dengan perhitungannya itu harus komplit ya. Jadi misalnya ada 1000 dokumen, misalnya kita ditargetin 100 data harus diupdate ke sistem dan itu semuanya komplit. Gitu. Oh, berarti persentase data yang berhasil diupload. Iya. Ya, kalau targetnya 100, ya harus 100 kalau 100% targetnya. Betul sekali, itu sesuai dengan syarat-syarat KPI. Silakan nih Mas, untuk Masnya. Jadi KPI yang baik itu adalah bisa diukur ya, karena KPI itu fungsinya adalah supaya kita dinilainya dengan objektif. Jangan subjektif gitu ya teman-teman, dan itu adalah contohnya berapa banyak dokumen yang bisa diupload per hari atau per bulan atau per tahun, terserah deh ya gitu. Apa KPI untuk seorang marketing seperti Mbak? Penjualan. Oke, First. terlalu gampang ya. Satu lagi baru saya kasih nih, satu lagi selain penjualan. Performa customer handling. Oke, saya bantu nih. Apakah itu bisa diukur dengan objektif? Enggak sih. Jadi gimana cara ngukur performance customer handling secara objektif? Ayo saya pancing nih. Kira-kira gimana nih? Kalau secara objektif, salah satunya cara balas email. Iya. Bisa. Durasi berapa lama untuk Nice. balas email. Oke. Terus ketepatan dan kecepatan kalau customer ada pertanyaan kayak gitu. Dikit lagi, saya bantu. Jadi yang bisa dilihat adalah rata-rata response time dalam membalas email. Iya. Kalau respon time dan diratakan kan bisa dihitung. Yap. Cuman kadang-kadang itu nggak efektif, ya kan? Karena kita satu persatu gitu ya. Jadi cara lain yang lebih efektif adalah dengan mengeluarkan survei kepada your customers. Oke. Tanyain how satisfied mereka, seberapa puas mereka dengan cara komunikasinya, dengan kejelasan komunikasinya ya. Nanti nilai survei itu dijadikan KPI ya. Kuesioner lah ya. Kuesioner gitu. Nah, ini karena udah tipis-tipis tetap saya mau kasih aja 50.000-nya. thank you. Yeay. Thank you.
semoga tadi bisa membantu Mbaknya untuk bisa usulin KPI-nya supaya dinilainya secara objektif, nggak subjektif lagi gitu. Sip. Satu lagi nih, boleh nanya apa aja tentang karir? Sekarang kan kalau di dunia karir, apalagi yang baru-baru banyak Gen Z juga ya mas. Banyak orang-orang yang ketika baru kerja nggak nyaman bisa dihubungi dengan isu mental health-nya kah, terus juga bisa nggak sesuai dengan lingkungan kerja kah. Sebenarnya itu wajar nggak sih mas, dari apa, atau itu isu yang udah lama juga udah ada, atau karena ini emang Gen Z itu juga berkaitan dengan karakter di dunia pekerjaan gitu mas? Oh, Gitu sih. pertanyaan bagus nih. Jadi memang fenomenanya memang berubah. Dari dulu generasi 80-an, 90-an, 2000-an, 2010-an, 2020-an, belum kerja ya kalau 2020. Anyway, emang fenomenanya beda. Jadi kalau orang-orang lahiran tahun 80-an atau 70-an gitu, itu biasanya mereka akan stay lama di kantor, enak-enak ditelen. Kenapa? Karena satu, mereka nggak punya banyak pilihan. Yang kedua, mereka pede itu pindah, ya kan? Yang ketiga, akses informasi untuk pindah juga nggak gampang. Tapi sekarang dengan ada teknologi di Gen Z, mereka satu akses gampang banget, ya kan? Mau cari kerja ribuan lowongan bisa, hanya tinggal klik ya. Yang kedua, mereka udah makin lebih pede. Kenapa mereka lebih pede? Karena mereka udah bisa belajar sesuatunya dengan sangat cepat. Ya kan, gue mau apply tentang ini, gue tinggal cari aja di internet, di YouTube semuanya ada, gue interview. Makanya mereka lebih pede. Dan yang ketiga, budayanya adalah mereka makin pengen sesuatu instan. Ya, karena semua entertainment, education, semua makin instan. Jadi kalau di kerjaan dia lihat ada yang nggak beres dan itu nggak selesai instan, langsung mereka cabut. Ini kelamaan buat mereka. Apakah itu bagus atau enggak? Well, debatable gitu ya. Tapi yang penting kita sadar bahwa tidak selamanya semuanya harus instan, gitu aja. Kira-kira kalau misal di suatu perusahaan yang perusahaan keluarga nih, perusahaan keluarga kayak gitu, itu kan katanya sulit berkembangnya gitu. Nah itu gimana sih caranya untuk kita bisa settle untuk bisa tetap bisa berkembang dalam suatu perusahaan keluarga kayak gitu? Oke, yang pertama kita harus atur ekspektasi ya. Oke. Karena biar gimana pun perusahaan keluarga pasti favornya adalah yang the top of the top pasti adalah dari keluarga. Itu dulu. Karena kalau nggak terekspektasi nanti kita kecewanya berat banget gitu kan. So lebih baik kita being open aja gitu dengan the owner gitu ya, bahwa how do you see myself in this company gitu. Saya bisa mentoknya sejauh mana sih untuk berkarir. Jadi setting expectation-nya jangan pakai asumsi gitu. Menurut aku itu langkah awal yang nggak banyak orang lakukan gitu. Mereka hanya berasumsi aja, perusahaan keluarga gue nggak bakal bisa begini, nggak bakal bisa begitu. Padahal mungkin aja ownernya juga melihat bahwa gue pengen ngangkat tapi hanya sampai level A ya gitu, nggak sampai level A plus ya. Ya sah-sah aja dong, namanya juga perusahaan dia kan gitu ya. Jadi yang pertama atur ekspektasi dan kurangi asumsi, dan yang ketiga adalah sesuai tanya, kalau gue mau menunjukkan yang kurang dari gue apa supaya gue bisa kembangin. Fair dong, ya kan gitu. Pokoknya gitu aja, sebenarnya simpel aja, asalkan kita berani terbuka dan kita punya hubungan ya. Kalau kita nggak punya hubungan sama ownernya terus dia tiba-tiba nanya gitu, yang ada kita dijitak gitu. Iya, betul. Jadi sebisa mungkin bangun hubungan sama owner supaya bukannya kita menjilat, tapi supaya kita bisa lebih terbuka, mengurangi asumsi, dan kita bisa akhirnya berkembang karirnya. Itu aja sih caranya, kan neko-neko. Thank you banget. Thank caranya. you. Thank you banget. Yeay. Nah, dengan video ini semoga kamu bisa belajar untuk membuat KPI untuk posisi kamu masing-masing. Jangan lupa share ke orang-orang yang kamu rasa butuh tahu tentang KPI. Sampai jumpa di video berikutnya.